tetap semangat untuk belajar. Maksud dari semangat kemerdekaan itu adalah kita semangat belajar untuk kita tahu belajar, bisa ya? Jadi kita termotivasi karena kita sudah merdeka, maka kita belajar juga harus merdeka. Bisa ya? Oke. Sekarang kita masuk kepada mata pelajaran coding kita, yaitu berpikir komputasional. Oke, berpikir komputasional ya. Pasti kalian bertanya-tanya sebenarnya apa itu coding ya? Apa itu coding? Terus coding itu seperti apa? Karena ini hal baru buat kita ya. Untuk di tingkat SMP kita baru belajar tentang coding. Pasti kalian bertanya-tanya apa itu coding. Tetapi minggu kemarin kita sudah singgung sedikit tentang apa itu coding ya, atau KKA, coding kecerdasan artifisial. Dan kali ini kita akan belajar pokok pelajaran kali ini yaitu berpikir komputasional. Sebelum kita memulai untuk materi kita membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas yaitu yang pertama kita menjaga ketertiban. Ya, baca. Baca buat. Berlangsung. Ya, yang kedua baca. Jangan mengganggu teman selama berada dalam Ya, yang ketiga. aktif dalam kelompok saat mengerjakan LKPD. Ya, yang keempat sebelahnya. Bertanggung jawab. Ya, ini kesepakatan kelas. Sekarang kita lanjut berikut. Ya, tadi kalian bertanya kira-kira coding itu apa? Lalu berpikir komputasional itu apa? Ya. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Ya. Proses berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah secara efisien dapat diterapkan oleh manusia maupun komputer. Ya, tepuk tangan. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Afifah? Sama. Bisa dibacakan? Ya. Proses berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah secara efisien dapat diterapkan oleh manusia maupun komputer. Iya, secara efisien ya. Bisa ya? Sudah bisa? Tentang berpikir komputasional sudah? Sekarang contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Coba teman tadi sebutkan ulang, bacakan pelan-pelan biar temannya bisa paham. Lalu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Coba. Proses berpikir logis dan
berpikir komputasional itu kita memecahkan masalah yang kita hadapi. Bisa ya? Oke. Tujuan dari kita belajar berpikir komputasional. Ada yang bisa baca? Ini yang lebih tinggi. Menjaga kesopanan Mana mata bukabunya? menjelaskan konsep pikiran Berpikir komputasional. Terus berikut. Ya. Komponen utama. Menyebut komponen utamanya. Yang terakhir, Menunjukkan pentingnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan kita belajar berpikir komputasional itu adalah menjelaskan konsep berpikir komputasional. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan komponen utamanya. Terus yang terakhir, menunjukkan pentingnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, kita menonton sedikit video tentang berpikir komputasional biar kamu tidak penasaran berpikir komputasional itu seperti apa. Bisa ya? Pengenalan computational thinking. Hai teman GC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang menggunakan jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat strategi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu nggak melipat dan melipat jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan.
Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bebas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping BIS yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Berpikir komputasional tadi ada 4 pilar utama toh. Ada 4 pilar utama yang disebutkan toh. Apa yang pertama? Kamu nonton tadi menghayal ya? Apa yang pertama tadi? Hah? Itu yang merupakan komponen-komponen berpikir komputasional. Apa yang pertama? Dekomposisi. Tadi yang cerita di video tadi itu dia sebut jelas itu ya. Pertama dekomposisi. Yang dimaksud dengan dekomposisi apa? Apa tadi? Memecahkan masalah. Apa lagi? Tidak
Dan yang berikut merancang sistem antrian di sekolah. Misalnya saat kamu pergi membayar SPP di ruang TU, maka kamu harus menggunakan itu antrian. Jangan serbu saja masuk, tapi ada langkah-langkahnya. Siapa yang lebih dulu datang, siapa yang kemudian datang, begitu ya? Bisa toh? Ya. Kemudian yang terakhir, menemukan jalan labirin menggunakan konsep algoritma. Yang dimaksud dengan jalan labirin ini, kalian pernah lihat permainan ular tangga? Ya, ada apa namanya? Banyak jalan ya? Banyak jalan menuju ke tujuanmu. Itu yang dimaksud dengan jalan labirin. Lalu kalian harus bisa pintar menyusun. Kelompok 1, ibu ulangi, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkanya menggunakan algoritma tadi. Menggunakan konsep algoritma kelinci dengan ini apa? Grafik labirin ya. Mulai jadi instruksi ya, instruksi jalan. Jangan sementara tulis di kartunya. Satu orang sementara tulis di kartunya. Kartu instruksinya. Ya, tulis macam tadi yang seperti contoh itu. Kamu mulai dengan mana? 1 tambah 5 atau 4 tambah 5 ya? Ya oke, 1 tambah 5. Iya, tulis angkanya.
Oke, kelompok satu bisa maju, yang lain nanti bisa memberi tanggapan ya. Ketika kelompok satu teman-teman melaporkan langkah-langkah mereka punya, kelompok lain lihat lalu menanggapi. Oh teman lewat situ salah, harus lewat ini langkah-langkahnya. Bisa ya? Oke, kita minta kelompok satu untuk maju ke depan. Ayo, kelompok satu. Nanti satu orang menunjukkan kartu, lalu teman lain boleh mengarahkan perjalanannya di situ ya. Jadi nanti satu orang menunjukkan kartu, yang satunya menunjukkan jalannya. Yang lain tenang, kelompok lain tenang, lalu mengaman. Oke, mulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Nama siswa kelompok 1, kelas 7C, tanggal 25 bulan 8 2025. Langkah ke 1, 4 tambah 2. Tunjukkan kartumu nak, kartu mana kartu instruksinya ya. Maju ke depan, kau maju ke depan sedikit ya. Gitu. Jangan ya. Belok kiri. 5 tambah 3. 6. Ya. 8. Terus Tikungan. 3 tambah 4. ya. Tikungan. Selesai. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 memilih langkah ke 3. Kelompok 1 memilih langkah 3 ya. Berarti dia mulai dengan
Tiga tambah 4, 7. Lingkungan. Selesai. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Mereka mengambil langkah pertama ya. Mereka mengambil langkah pertama itu dari 2 tambah 3 ya. Berarti 5 langkah ke depan. Bisa? Bisa ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang berangkat dari sini ya. Yang peragakan ini jadi robot ya. Oke, mulai. Mulai dulu Pak. Yang lain dengar. Dengar kelompok 5 punya. Kelompok 5 kelas D tanggal 25 Agustus 2025. Maju ke depan 1 tambah 5. Belok ke kanan 7. Belok ke kiri 6. Belok ke kiri 8. Terus ke depan 8. Belok ke kanan 7. Selesai. Oke, langkah-langkahnya dari kelompok 5 ini ada tanggapan? Ada tanggapan dari teman kelompok lain? Ada tidak? Pas. Oke, mereka mempersingkat langkah ya? Mereka mempersingkat langkah. Kayaknya ada yang dilangkahi. Tapi tidak apa-apa, kita tepuk tangan untuk Oke, jadi semua kelompok sudah menyelesaikan langkah-langkah untuk menemukan anak kelinci, menemukan ibu kelincinya ya. Terus pada episode yang terakhir itu ada pertanyaan refleksi. Ada pertanyaan refleksi di situ. Ya, ada pertanyaan refleksi ya. Apakah instruksi yang kamu buat cukup jelas? Ada yang bisa jawab? Instruksi yang tadi kamu buat itu menurut kamu cukup jelas atau tidak? Belum. Jelas. Jelas ya? Ya. Langkah-langkahnya jelas ya? Jelas tidak? Jelas. Ya. Yang berikut, apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Kegiatan labirin. Apa yang kamu pelajari? Ya. Kerjasama dan saling percaya juga kekompakan. Iya, kerjasama dan saling percaya ya. Kekompakan ya dalam kelompok ya. Ya, kita tepuk tangan dulu buat teman kita. Ya, ada lagi? Ya. Saya belajar bahwa Kuat. membuat labirin perlu berpikir teratur agar bisa menemukan jalan keluar. Oke, kita tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Ada lagi? Ada lagi?
ibunya. Itu ya, itu yang dimaksud dengan labirin tadi itu ya. Kita menggunakan konsep yang terakhir yaitu konsep algoritma. Konsep langkah-langkah ya, dengan menggunakan langkah-langkah ya. Bisa toh? Bisa Bu. Oke. Ya, bisa ya? Berikut kesimpulan dari seluruh kegiatan kita hari ini. Itu yang pertama, berpikir komputasional adalah keterampilan dasar yang melatih kita memecahkan masalah secara runtun seperti yang tadi ya. Bisa toh? Oke, yang kedua, berpikir komputasional bukan sekedar belajar komputer atau coding, tetapi melainkan belajar cara berpikir agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan efisiensi. Oke, dari keseluruhan kegiatan kita hari ini, Ibu hanya memberikan refleksi sedikit. Setelah mempelajari materi berpikir komputasional, kita menyadari bahwa keterampilan ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari maupun masa depan kita ya. Melalui dekomposisi, ingat ya langkah tadi, melalui dekomposisi kita belajar bahwa setiap masalah besar akan lebih mudah diselesaikan bila dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Jadi jangan pernah berpikir bahwa masalah itu terlalu besar lalu kita tidak bisa menyelesaikan. Kita harus memecahkan menjadi bagian-bagian kecil agar kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Berikut, dengan mengenal pola, kita terbiasa melihat kesamaan dan hubungan antara masalah sehingga dapat menemukan solusi yang lebih cepat dengan memetakan pola-polanya. Berikut, abstraksi melatih kita untuk fokus pada informasi yang benar-benar penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting atau relevan seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan. Ketika kamu pergi wisata keluar lalu orang suruh untuk kamu menceritakan, maka ceritakan hal-hal yang penting. Yang tidak penting tidak usah diceritakan. Bisa ya? Kemudian algoritma membantu kita menyusun langkah-langkah logistik dan runtun agar solusi yang dihasilkan lebih efektif. Seperti tadi ya, perjalanan anak kelinci menuju ke ibu kelinci, kita menggunakan konsep algoritma. Kita menyusun langkah-langkahnya mulai dari langkah pertama, berapa langkah ke depan, kemudian dia belok kiri, kemudian dia menemukan tikungan, lalu dia belok kiri lagi, belok kanan lagi, akhirnya dia menemukan ibu kelinci. Bisa ya? Itu kita menggunakan algoritma. Refleksi ini membuat kita memahami bahwa berpikir komputasional bukan hanya tentang komputer atau coding. Kamu harus berpikir itu ya. Bukan hanya tentang komputer atau coding, melainkan tentang cara berpikir sistematis, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai bidang. Misalnya di rumah, di sekolah, di masyarakat, kita boleh menggunakan berpikir komputasional. Jadi kita jangan pernah berpikir komputasional itu saya harus belajar komputer, tidak. Hal sederhana itu di rumah. Segala kegiatan di rumah bisa kau lakukan dengan menggunakan cara berpikir komputasional. Itu untuk kegiatan kita. Tadi sudah sampai di refleksi. Ibu hanya pesan untuk
minggu berikutnya itu kita akan mencari contoh-contoh lain ya. Bisa? Kalian nanti mencari contoh-contoh lain tentang berpikir komputasional, kemudian membuatnya seperti yang sampai dari tadi, lalu mengirimkan di grup kita, grup WA yang kita sudah buat grupnya. Bisa ya? Ya. Oke. Satu orang memimpin kita dalam doa. Satu orang memimpin kita dalam doa. Ya, Afifah doa. Mari kita mengajukan saya bertemu kepada nama saya itu nama Isa. Berdaulat. Terima kasih telah menurut kami belajar sampai akhir selesai. Berilah kami sejak kita sampai pada selesai. Oke, terima kasih sudah mengikuti les kita coding pada hari ini. Kita siap diri untuk istirahat ya.